Nah, materi selanjutnya yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, di sini ada gambarnya. Nama latinnya adalah, nama Indonesianya tumbuhan paku, nama latinnya Pteridophyta. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu pteron yang artinya bulu dan piton yang artinya tumbuhan. Bisa piton, bisa pita ya, artinya tumbuhan. Nah, kelompok pelantai yang tubuhnya sudah membentuk kormu, sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati. Ini bisa dilihat, ini terlihat jelas daunnya, batangnya ada. Nah, kalau ini kan kurang jelas yang tadi, yang lumut hati. Susunan daunnya seperti bulu, ini menyirip. Kemudian disebut Cormophyta berspora karena dapat bereproduksi dengan spora. Nih, di sini ada sporanya di bagian belakangnya biasanya. Nah, merupakan tumbuhan vaskuler atau Tracheophyta karena sudah memiliki pembuluh angkut. Ya, tadi kan ada yang memiliki pembuluh, ada yang tidak. Nah, untuk yang tumbuhan paku ini sudah termasuk tumbuhan yang memiliki pembuluh angkut. Lebih dikenal dengan istilah pakis. Nih, ada anggotanya itu nih, paku purba. Seperti ini gambarnya. Kemudian paku kawat. Nah, ini paku ekor kuda. Kenapa dinamakan paku ekor kuda? Karena bentuknya mirip ekor kuda. Kemudian paku sejati yang ini. Nah, ini adalah struktur dari paku purba. Nah, strukturnya itu di sini memiliki rhizoid nih, akar-akar. Kemudian yang paku kawat, ini strobilus. Strobilusnya, nah, apabila strobilusnya diperbesar, akan terlihat sporopil dan sporangium. Ini mikopilnya. Kemudian paku ekor kuda terdiri dari daun. Nah, ini adalah daunnya. Kemudian karangan, ini nodus, ini nodus. Yang sebelah sini karangan, yang sebelah sini nodus, ini nodus. Nah, yang ini internodus atau biasa kita sebut itu yang ini ruas, yang ini buku. Yang ini ada rizoma atau akar-akar. Nah, kemudian paku sejati. Ini adalah strukturnya, bisa dilihat ini ada akar, ini paling bawah. Ini rizomanya, ini tempat melekatnya akar-akar ini. Kemudian ini ada pina. Nih, pina itu ini nih, bagian yang ini dari sini ke sini. Kemudian kalau pinulanya cabang dari daun, kan ini pina. Nah, yang cabang kesininya suka ada kecil-kecil itu namanya pinula. Nah, ini tulangnya itu dinamakan rakis. Nah, kalau segini, dari sini ke sini nih, segini, sebulatan ini, itu daun. Nah, ini adalah siklus hidup paku sejati. Ini siklus hidupnya. Ada tahap diploid dan tahap haploid. Mulai dari sini. Dari sini. Ini kan sporopit dewasa. Ini yang sporopit. Ini yang ada sporanya. Ini yang gametopit. Nih, gametopit. Nah, kalau yang sporopit, nanti kan di belakang ini nih, kalau diperbesar nih, thesaurusnya diperbesar, nanti akan menghasilkan spora. Nanti sporanya berkecambah, membentuk gametopit dewasa. Ini membentuk gametopit, ini gametopit dewasa. Nah, gametopit dewasa ini nanti ada yang membentuk archegonium, ada yang bentuk antheridium. Nah, antheridium ini menghasilkan sperma dan archegonium ini menghasilkan sel telur. Sel telur dan sel spermanya di sini masuk tahap pembuahan, kan ini melebur. Masuk ke tahap pembuahan membentuk zigot. Nah, zigotnya ini nanti berkembang menjadi sporopit tumbuh dan berkembang. Nah, ini zigotnya. Sini nih, sporopitnya tumbuh dan berkembang menjadi sporopit dewasa. Kemudian ini siklus dari paku homospora dan heterospora. Jadi siklusnya itu ada dua jenis, ada yang paku homospora, ada yang paku heterospora. Nah, paku yang homospora ini menghasilkan
satu jenis spora. Kalau yang ini menghasilkan 2 jenis spora. Ada yang mikrospora dan makrospora. Bisa dilihat bagannya, boleh dibaca sendiri. Ya, tadi kan gambarnya sudah dijelaskan. Nah, yang terakhir adalah peranan tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini berperan sebagai atau bermanfaat dijadikan bahan obat-obatan. Ini ada paku kawat. Nih, Lycopodium clavatum. Kalau yang Diopteris felix, untuk obat batuk, sesak napas, penyakit bisul pada kulit. Nah, Equisetum debile, paku ekor kuda. Obat sakit otot atau tulang dalam bentuk parem. Obat diuretik karena mengandung asam kersik dan kalsium tinggi. Alat pembersih pisau, garpu, dan sendok karena mengandung silika yang tinggi. Bisa dijadikan juga sebagai tanaman hias. Nih ada Asplenium nidus, Adiantum cuneatum, Selaginella, Platycerium, Lycopodium, Lycopodium cernum. Ini paku kawat. Ini seperti ini. Bisa dijadikan tanaman hias. Kemudian ada yang dijadikan sebagai sayuran. Ini ada Marsilea crenata atau semanggi ini sering kita jumpai. Nah, materinya sudah Ustazah sampaikan. Berikut adalah tugas yang harus dikerjakan. Nah, ini tugasnya. Tinggal mengisi deskripsi mengenai ketiga gambar ini nih. Ditanyakan jenis atau kelasnya, tinggal diisi. Nah, caranya isilah tabel di samping berdasarkan materi yang telah disampaikan. Boleh menambah referensi dari buku atau internet. Kemudian kirimkan hasilnya berupa foto melalui WA. Ini WA-nya. Paling lambat malam ini. Jangan lupa mencantumkan nama dan kelas. Nah, selamat belajar di rumah. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selain dari apa yang Ustazah jelaskan, boleh materinya ditambahkan, baca kembali dari buku yang bawa bukunya, yang bawa buku ke rumah. Kemudian boleh menambahkan dari internet. Nanti kita bisa diskusikan kalau memang ada yang harus didiskusikan. Cukup sekian pembelajarannya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.